Ya, kita mulai pertemuan hari ini, pertemuan ke-8, materi ke-8 dalam topik pembahasan perencanaan dan penganggaran daerah. Penganggaran ya, kata dasarnya anggaran, penganggaran. Ya. Pertama kita bahas masalah perencanaan. Jadi apa itu perencanaan? Kalau kita lihat perencanaan menurut Sirozuzilam dan Mahali, yaitu intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan masuk untuk memperbaiki rangkaian kejadian aktivitas yang dimaksud. Ya, jadi kalau selama ini saya bilang jadi anggota legislatif atau anggota partai, kalian bebas melakukannya. Tapi kalau kalian sudah menjadi bagian dari itu, berarti kalian sudah memantapkan diri menjadi tokoh politik, tokoh masyarakat. Ya, dengan kata lain, kalian bukan lagi hidup untuk diri kalian, tapi kalian harus peduli dengan masyarakat sekitar, terutama masyarakat dapil kalian. Biasanya setiap caleg itu memiliki dapil 3 atau 4 daerah. Ya, kalau daerah saya itu Medan Area, Medan Kota, Medan Amplas, Medan Deni. Ada 4 daerah. Jadi kalaupun misalnya saya di daerah Medan Area, saya jadi caleg, bukan berarti saya hanya mengurus Medan Area saja, tapi saya harus perhatikan Medan Deni, ya, Medan Amplas, Medan Kota, harus diperhatikan. Ya, kalau kalian nggak siap bekerja untuk masyarakat, jangan. Tapi kalau kalian siap, kalian punya dana, ini lagi buka pendaftaran, penjaringan anggota legislatif. Silakan kalau kalian merasa mampu. Ya, nggak ada halangan. Yang penting kalau punya dana itu bukan berarti ke partainya bayar, partai tidak bayar. Kalian kan butuh dana untuk sosialisasi ke masyarakat. Ya, misal kayak saya di Medan Area. Jika saya harus ke Medan Amplas kan saya butuh orang untuk membawa saya ke sana. Saya membutuhkan warga setempat untuk memperkenalkan saya, mempromosikan saya di daerah mereka. Ya. Kecuali kalian artis. Ya, yang sibuk sekarang partai-partai di ibu kota untuk mengangkat elektabilitas partainya menggunakan artis. Ya, kalau dulu mengangkat partai itu dengan orang-orang yang cakap, ya, yang cakap ini berarti yang mampu. Sekarang dengan orang-orang yang terkenal, artis, penggiat media sosial dan yang lain sebagainya. Ya, kenapa nanti ke depannya tidak kalian rubah lagi mindsetnya? Ke depan partai politik merekrut calon-calon legislatifnya bukan lagi orang terkenal, tapi orang-orang pintar. Ya, yang perlu kalian tunjukkan bukan terkenalnya kalian, tapi aksi dari hasil pemikiran kalian. Ya, misalnya kalian membuat buku, kalian aktif menulis jurnal. Ya, kalian aktif menulis jurnal, nggak usah harapkan orang membaca, aktif aja. Aktif ya kan, seminggu ada 1 atau sebulan ada 1 lah minimal, sebulan ada 1, lama-lama nanti rame yang membaca. Ya, kalian bikin di blogspot yang gratis dulu, kalian tulis jurnal di situ, kalian aktifkan selama sebulan, setiap sebulan sekali kalian upload, lama-lama naik punya kalian. Ya, sama kalau misalnya kayak di YouTube. Ya, video kita kalau di YouTube kalian mau naik video kalian misalnya ingin jadi pembicara, kalian buat di YouTube, ingin naik, kalian harus rutin. Kalian atur jadwal di YouTube, misalnya 1 minggu kalian 2 kali, Senin sama Kamis. Maka setiap hari Senin sama Kamis kalian harus upload video baru, biar video kalian tetap stabil naik. Ya, begitu semuanya seperti itu. Kalau kita ingin dikenal orang, seperti itu. Kita bukan artis, kita tunjukkan
kemampuan kita, karya kita, ya. Karena nantinya dari perencanaan anggota-anggota legislatif maupun calon wali kota dan sebagainya harus menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan rasionalitas, ya. Semua pekerjaan itu harus dilaksanakan secara efisien mungkin, ya. Misal pekerjaan A, misal pengaspalan jalan, perkiraan dana misalnya 5M, ternyata dikerjakan dengan spek yang tidak dikurangi bisa 3M, efisiensi, ya. Bukan pengurangan anggaran, kalian kurangkan spek, jangan, ya. Kalau kalian kurangkan speknya, setahun 2 tahun rusak, kalian akan dimintai pertanggungjawabannya juga, ya. Kalau kalian pejabat, ya. Lihat yang toko-toko seperti yang Bapak Ganjar itu, yang proyek bikin pintu yang harganya mahal, ternyata ditendangnya jebol, dinding bawahnya ditendangnya jebol. Ada tuh videonya viral, ya kan? Kalian pun kalau sebagai pemegang proyek misalnya, bukan kalian pelaksana pekerjanya, kalian punya perusahaan kontraktor pemegang proyek, harus benar-benar jujur dan bertanggung jawab, ya. Mana proposal yang kalian majukan, itu yang kalian lakukan. Jangan diganti-ganti. Misal contohnya, untuk 1 meter semennya misalnya butuh 100 kilo, kalian kurangi jadi 80 kilo, ya. Harusnya kalau mau lebih kuat lagi, harusnya kalian tambah, bukan kalian kurangi, ya. Yang kedua, meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas. Ya, kalau seorang wali kota atau gubernur, harus peran-peran dari setiap lembaga yang ada di bawahnya, yang di bawah kendalinya, harus seefisien mungkin dapat bekerja untuknya, ya. Jadi kalau kalian ingin, kalau mau saya bilang kalian, kalau misalnya si A ingin menjadi seorang wali kota atau gubernur, dia harus sudah tahu apa yang harus dikerjakannya, ya. Bukan hanya karena uang dan tuntutan. Sama kalau misalnya kalian ingin jadi caleg, ya, masuk kalian jadi caleg, apa yang mau kalian lakukan jika kalian terpilih, ya. Karena kalau udah duduk nggak tahu apa-apa, itulah yang banyak, mohon maaf, tidur, ya. Saat sidang tidur, ya. Mungkin kalian ada pernah dengar yang lagu Iwan Fals, Surat untuk Wakil Rakyat dan Tikus-tikus Kantor, ya. Kalau kalian dengarkan itu sama kayak kondisi pemerintahan. Yang ketiga, merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat, ya. Jadi di sini kalau kalian sebagai pengambil keputusan, kalian tidak boleh hanya ada 1 atau 2 pilihan. Kalau ada 5 atau 10, lakukan, ya. Ada perusahaan 1, perusahaan 2, 3 sampai 10, lihat mana yang masuk akal dibikinnya, ya. Rencananya masuk akal, anggarannya masuk akal, dan hasilnya mungkin akan awet selama 10-20 tahun.
panggil orang-orang yang bisa menilainya. Kita nggak akan bisa menilainya, ya. Oh, nggak ada kenal, ya. Kalau penilaian kelayakan jalan misalnya nggak ada yang kita kenal, lihat USU banyak profesor-profesor di sana, bidang teknik sipil, ya. Mereka aktivis, dosen, guru besar, tanya pendapat. Makanya kalau yang di presiden pun untuk memahami sesuatu biasanya menanya guru-guru besar yang kompeten. Maka presiden pun dalam mengambil menteri-menteri haruslah orang-orang yang terbaik di bidangnya. Ya. Beberapa yang menteri saat ini duduk yang punya nama besar itu Mahfud MD. Ya. Mantan hakim konstitusi yang paling tegas, nggak kenal niko-niko. Ya, satu lagi Prabowo yang memang tidak kenal kata-kata main aman. Jadi ada beberapa proposal dalam pemberian alutsista yang ditolaknya, yang nggak masuk akal tolak. Bahkan kita dengar bahwa Pak Prabowo gaji menterinya tidak diambilnya, bagi untuk rakyat miskin. Ya, 5 tahun dia duduk nggak ngambil gaji menterinya. Kalian boleh cek di berita online. Ya. Pernyataan pembangunan fungsi utama dari manajemen pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Ya. Jadi kalau dimanapun, apalagi termasuk di Indonesia ini, kebutuhan akan pembangunan itu sangat amat besar. Apalagi banyak memang yang daerah-daerahnya banyak tanah-tanah masih kosong. Contoh misal daerah Pekanbaru, Riau, masih sering tuh ada terjadi pembangunan karena masih banyak tanah-tanah yang kosong. Ya, ini ada tanah, ada dana, ya. Tanah banyak, dana cukup untuk membangun semuanya, tapi sumber daya terbatas. Ya kan? Pekerja kan nggak bisa kita paksakan. Ya, yang ngerti bangunan untuk membangun bangunan tinggi itu nggak semuanya bisa. Makanya dirancang sedemikian rupa, mana yang betul-betul penting dan sangat dibutuhkan itu laksanakan duluan. Ya, yang sangat mendesak itu harus duluan. Jangan karena misalnya daerah A dekat dengan rumahku. Daerah A dekat dengan rumah orang tuaku. Ya. Kalau misalnya pembangunan tempat tinggal dibutuhkan di daerah Z sekalipun, lakukan di sana duluan. Misalnya di sana rumah masih sangat terbatas, ya masih ada 1-2, lainnya gubuk-gubuk. Maka bangun daerah situ. Ya. Kita sebagai orang yang bekerja untuk sosial, ya walaupun digaji, ya kalau kayak wali kota, gubernur itu digaji, tapi kerjanya untuk masyarakat, bukan untuk dirinya dan keluarganya dan partainya, bukan. Ya. Wali kota, gubernur, calon legislatif disumpah untuk setia kepada undang-undang dan Pancasila dan bekerja untuk warga masyarakat. Setiap pemilihan presiden ada tuh penyumpahannya live di TV. Kalian boleh lihat.
Ada beberapa unsur yang harus tercakup dalam perencanaan. Yang pertama, adanya kebijaksanaan atau strategi dasar rencana pembangunan atau sering disebut dengan tujuan, arah, prioritas, dan sasaran pembangunan. Itu harus jelas, yang seperti saya bilang kan, harus jelas. Ini dilakukan pembangunan, tujuannya apa? Targetnya apa di sini? Misalnya ada pembangunan rumah, di sini banyak yang tinggal di gubuk-gubuk. Dibangunkan rumah susun agar yang tinggal di rumah gubuk dapat memiliki rumah hunian tetap. Ya, lakukan. Toh kalau kalian pejabat negara, kalian membangun bukan dengan uang kalian. Ya. Kalian membangun dengan uang negara yang dihasilkan dari rakyat. Ya, dari pajak-pajak rakyat, dari PBB, pajak sepeda motor, pajak apa itu semua masuk. Itulah untuk pembangunan. Maka kalian kalau jadi pejabat-pejabat di daerah, kembalikan ke rakyat. Jangan dibagi-bagi. Ya. Dapat proyek 10 miliar, 5M-nya bagi-bagi dulu. 5M-nya baru untuk proyeknya. Jangan. Kalau kalian orang beragama, ya, bahkan 100.000 dana yang kalian selewengkan, itu pertanggungjawabannya luar biasa. Gak usah bilang 5 miliar. Ya, karena yang kalian makan uang rakyat. Adanya kerangka rencana atau kerangka makro rencana. Jadi dalam membuat suatu pembangunan harus ada kerangka rencananya. Siapa yang buat? Wali kota, gubernur, presiden? Tidak. Presiden ingin membangun kota A misalnya, dibikinnya tim, dibikinnya satu orang yang dipercayanya, ya, untuk menghandle pembangunan di sana. Karena kalau kita mengharapkan presiden itu kerjanya banyak. Presiden itu kerjanya 24 jam, bahkan bisa lebih. Nggak ada waktu tidur presiden. Yang diurusnya itu bukan hanya satu ibu kota Jakarta, tapi 38 provinsi dari Aceh sampai Papua. Ya. Kalau kalian jadi pemimpin misalnya, kalau ada presiden jadi yang menjabat bilang rakyat sudah sejahtera, maka dia harus pastikan rakyat dari Sabang sampai Merauke minimal tercukupi. Ya. Ingat, di sini kita harga minyak berapa? 10.000. Di Papua kalian tahu? 50.000 1 liter. Ya. Dapat 5 liter. Bersyukur kalian tinggal di Medan. Pokoknya tidak bagian Papua. Saya nggak bilang Medan aja, hampir rata-rata semua sama. Hah? Beras kita beli dengan harga 1 karung 300.000, yang 30 kilo 350.000, di sana 3 juta. Ya. Makanya kalau kalian bilang nih hidup kalian enak sekarang dengan uang yang kalian miliki, coba kalian tes sekali jalan ke Papua. Hidup aja kalian seminggu, kalau nggak megah. Saya ngeliat videonya aja udah megah, yang kehidupan di Papua. Yang ketiga, perkiraan akan sumber-sumber pembangunan. Ya, khususnya yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Jadi jika seorang pemimpin itu ingin melakukan pembangunan, dia harus sudah tahu sumber-sumber yang mungkin didapatnya untuk melakukan pembangunan. Ya, dari APBD berapa, dari pajak daerah berapa, dari ini berapa, dari itu berapa. Ya, makanya orang-orang yang duduk itu memang mestinya harus orang-orang yang pintar,
yang benar-benar pintar, ya, bukan sekedar sok pintar. Ya, yang keempat, kerangka kebijakan yang konsisten. Ya, jadi setiap membuat kebijakan harus konsisten arahnya. Kebijakan di bidang apapun arahnya harus satu. Ya, kalau dalam sistem kemasyarakatan harus untuk kehidupan yang lebih layak lagi bagi masyarakat. Hidup layak bagi masyarakat bukan hanya tempat tinggal, tapi dari juga sandang, pangan, papannya. Ya, kalian harus betul-betul lihat. Prinsip perencanaan pembangunan daerah kita dapat lihat di PP nomor 8 tahun 2008, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ya, jadi kalau seorang pemimpin daerah itu dalam melakukan pembangunan daerah harus sejalan dengan rencana pembangunan nasional. Gak mungkin misalnya saya menjadi seorang wali kota misalnya, nggak mungkin saya menjalankan suatu program yang bertentangan dengan yang ada di presiden. Ya, karena kalau nanti misalnya terjadi masalah, bantuan dari pusat juga nggak akan turun, karena nggak sesuai dengan perencanaan pemerintah pusat. Harus sesuai. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Ya, jadi di sini harus melibatkan segala aspek, termasuk dalam kelompok masyarakat. Misal, kalau dalam hal pembangunan perumahan, rumah ibadah, libatkan tokoh ibadah setempat. Ya. Kalian pejabat daerah ingin lakukan pembangunan rumah ibadah di daerah A karena memang di situ tidak ada. Warga pasti senang. Tapi kalian libatkan tokoh masyarakat di situ, tokoh agamanya. Supaya apa? Ya nanti kalau nggak kalian libatkan, orang nggak tahu kalian di situ bangun rumah ibadah, bangun musola, bangun masjid. Ya. Orang tua nggak dikasih tahu sama orang tua setempat. Ya. Jadi yang ada nanti malahan setiap waktu ibadah sunyi. Ya. Yang ketiga, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Ya. Jadi dalam hal kita melakukan pembangunan daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang dari pemerintah pusat. Ada itu, cek aja di Google, rencana tata ruang pemerintah pusat untuk daerah Sumatera Utara misalnya, untuk daerah Kota Medan. Ya, jika kalian pejabat di Kota Medan, lihat itu, yang mau kita bangun apa, ya, bertentangan nggak dengan yang dilakukan pemerintah pusat? Harus dia sejalan. Jangan pula pemerintah pusat, misalnya pemerintah pusatnya ke A, mentang-mentang beda partai politik, kita belok-belokkan. Nggak bisa lagi. Kalau kalian sudah duduk sebagai pejabat negara, nggak ada lagi simbol partai politik, nggak ada lagi kepentingan partai politik di situ. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah nasional dan global. Ya, jadi pembangunan itu harus dilaksanakan sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki masyarakat. Ya, misal desa A nggak pernah dapat pendidikan, ya. Kalau bisa dibilang desa itu misalnya terpencil,
nggak ada pendidikan di sana. Kalian bahas sama mereka masalah pembangunan desa mereka, mereka nggak ngerti. Ya, jangan kalian bahas masalah proposal sama mereka. Kalau kalian mau melibatkan mereka, libatkan mereka saat pembangunan. Mereka pasti lebih semangat karena mereka paham untuk membangun wilayah mereka sendiri. Ya. Jadi kalau saya bilang itu kita harus menyesuaikan diri di mana kita berada. Ya. Misal contoh, kalian calon sarjana hukum, kalian mahasiswa sarjana hukum. Ya. Malam mungkin habis maghrib atau habis isya duduk-duduk di kedai kopi. Ya, di situ ada tukang beca, entah apa segala macam, segala profesi. Kita nggak bisa bicara seolah-olah kita mahasiswa hukum. Ya, kalian bicara hanya sebagai warga masyarakat. Ya, di mana kalian berada, di situ kalian harus menjadi warga masyarakat di setempat. Ya, sudah pernah juga saya ajarkan sama kalian. Misalnya kalian lulus PNS ke daerah Kalimantan pedalaman, nggak tahu nih daerahnya, nggak kenal nih. Yang pertama dulu kalian jumpai adalah kepala sukunya. Jangan sok hebat kalian tentang bawa surat negara. Bawa surat negara saya tugas di sini, enggak. Kalau masyarakat desa setempat, masyarakat adat setempat sudah tidak nerima kita, negara pun udah nggak bisa nolong, kalian pasti dipindahkan. Ya. Makanya kita kalau ditugaskan, misalnya kalian dapat rezeki jadi PNS, kalian ditugaskan ke daerah yang pertama kalian jumpai kepala suku. Pak, saya dari kota Medan. Mungkin adat istiadat kebudayaan kita jauh berbeda. Tolong ingatkan saya jika mengalami kesalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jika itu kalian bilang, kemungkinan kepala suku atau kepala adat itu akan menyampaikan kepada warga, dikumpulkan warga, kepada warga adat, ini anak angkatku. Kalau ada salah tolong jangan kalian hakimi, bilang sama aku biar aku yang menghukum dia. Ya. Kita jangan sok tahu, oh kita orang hukum, kita tahu aturan. Kita bertindak sesuka hati tanpa yang penting nggak melanggar aturan. Ya, beda. Kita bukan di Amerika. Kita bukan di luar negeri yang aturannya pemerintah pusat berlaku untuk semua. Kita di Indonesia, pemerintah pusat berlaku untuk semua, tapi di setiap daerah ada peraturan khususnya lagi. Ya. Contoh yang paling jelas, ya. Contoh yang paling jelas yang heboh di TV, kalau kalian perempuan, kalian tes jalan di Aceh nggak pakai jilbab, kalau nggak kena cambuk kalian. Ya, kalian buka jilbab jalan-jalan di Aceh, kalian nak cambuk. Kalian mau tes lagi, kalian pakai jilbab silakan, jalan-jalan sama laki-laki jam 6 ke atas, jam 6 malam ke atas, kalian ditangkap, dicambuk. Itulah ada aturan daerah-daerah tertentu, ya, yang nggak sama nih di daerah lain, tapi tetap diakui. Itu terkait dengan ujian kita juga yang mempunyai kekhasan, ciri khas dari daerah tersebut. Ya, KUHP di sana berlaku, KUH Perdata berlaku. Ya. Tapi takaran KUHP yang dibilang zina dengan yang di Aceh itu jauh berbeda. Ya, zina kalau di KUHP berarti sudah berhubungan badan. Kalau di Aceh jalan berdua aja udah berdosa. Ya, laki-laki, perempuan jalan berdua nggak ada hubungan mahramnya, nggak ada hubungan yang jelas, itu berdosa. Cambuk 5 kali laki-laki, 3 kali perempuan.
Kalian cek di YouTube, ada proses cambuknya di situ. Nah, biar tahu, nanti mana tahu kalian ngambil PNS lulus pula dapat pula di Aceh, ya kan? Gak bisa kalau kalian ngambil PNS, gak bisa kalian tolak. Mana kalian dapat, di situ harus kalian jalankan. Ya, jadi dalam perencanaan pembangunan harus juga ada aspek-aspek koordinasinya. Ya. Jadi dalam perencanaan pembangunan itu bukan misalnya kita sebagai wali kota bukan hanya kerja kita aja, bukan hanya mau kita aja. Ya. Tapi ada beberapa aspek. Yang pertama aspek fungsional. Apa itu? Adanya kegiatan dan keterpaduan fungsional antara berbagai kegiatan antara satu instansi dengan instansi lainnya. Ya. Jadi kalau seorang pemimpin itu presiden, gubernur, wali kota, dia bukan bekerja sendiri. Dia cari mana lembaga yang cocok untuk menangani ini. Jika dia tidak terlalu paham, dia bisa tanyakan pada staf kepresidenan, karena ada staf kepresidenan. Ya, tanyakan. Kalau ini cocoknya dikasih ke departemen apa? Ya, di kementerian apa? Yang kedua, aspek formal. Yaitu adanya kaitan antara program kabupaten yang direncanakan dengan peraturan, instruksi, edaran, petunjuk dari tingkat nasional. Nah, jadi kalau dalam membuat perencanaan, kabupaten itu harus merujuk dari aturan nasional. Harus sudah ada aturan nasionalnya. Kita bicara dalam pembangunan. Ya, jadi kalau dalam pembangunan daerah harus lihat apa rencana pembangunan nasional untuk daerah kita. Untuk kota A misalnya. Apa nih dari rencana dari pemerintah untuk kota A? Kota A ini diharapkan presiden untuk apa? Untuk jadi apa dalam 5 tahun yang akan datang? Apa yang ingin dibangun di sini? Ya, biasanya rencana-rencana dari pemerintah pusat itu ada, hanya gambaran. Itu menjadi pijakan atau dasar bagi pemerintah daerah yang ingin melakukan pembangunan. Ada yang aspek struktural. Ya, itu adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan pada setiap instansi yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau dalam struktural ini kita harus benar-benar tahu dan paham siapa yang kita tugaskan untuk pekerjaan apa. Ya. Misalnya masalah agama jangan pula dikasih sama orang yang bukan latar belakang agama. Saya nggak bilang nggak ngerti agama. Pasti setiap orang kalau udah KTP-nya Islam atau apapun pasti dia ngerti agamanya. Ya. Tapi seharusnya kalau yang tentang agama kembalikan kepada orang yang ngerti agama, tentang kesehatan kembalikan kepada orang yang ngerti kesehatan. Ya. Jadi kalau ada proyek kesehatan misalnya saya dikasih, walaupun uangnya miliaran, triliunan, saya tolak. Kenapa? Saya nggak ngerti sama sekali. Ya. Yang nggak ngerti jangan dipaksakan. Bagus kalian tolak daripada kalian terima, kalian kerjakan, nggak siap, nggak jadi apa-apa. Masih mending kalian kerjakan siap tapi gagal. Tapi ini nggak siap karena nggak ngerti. Sibuk karena uang proyeknya aja. Ya, karena kan banyak orang kayak gitu kalau dengar uang proyeknya udah sibuk nih. Oh, dapat uang proyek sekian, berarti sekitar 20% bisa masuk kantong.
20% dari misalnya dari 10 miliar misalnya, ada 2 miliar. Oh, 2 miliar bisa beli ini, beli itu. Ya, kerjaan aja belum dikerjakan. Udah dia merencanakan untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ya. Jangan. Kalian kerja dimanapun harus kalian kerja di bidang apapun, jangan pernah ngelihat upahnya, jangan pernah ngelihat bayarannya. Tapi yang kalian lihat adalah bagaimana kalian bisa atau tidak dalam melaksanakannya. Ya, karena saya juga sangat amat terkejut karena kawan-kawan saya seangkatan sama-sama Fakultas Hukum kami 2005 banyak yang kerja di bank, bagian teller. Ngapain, saya bilang, ngapain? Ya, kalian kerja di bank bagian teller, kalian ngerti pembukuan? Ya, pembukuan itu kerjaan anak akuntansi, bahkan manajemen pun belum terlalu hatam. Ya, walaupun nantinya kalian di situ seperti magang. Kalau udah 5 tahun kalian jadi teller, kalian akan jadi bagian HRD-nya. Tapi kalau betul 5 tahun kalian langsung diangkat jadi HRD, kalau kalian abadi di teller atau abadi di CS, sampai pensiun kalian di teller di CS, nggak berguna kuliah kalian, ya kan? Kalau udah misalnya kalian dapat rezeki kerja di bank, saya nggak bilang kalian tolak, nggak apa-apa. Tapi kalau udah di atas 5 tahun kalian masih di teller atau di CS, bagus kalian mundur, nggak ada gunanya sama ijazah kalian. Kecuali kalian memang istilahnya mau buang-buang ijazah kalian, nggak guna. Nggak ada gunanya kalian sarjana hukum kerja bagian teller atau CS. Ya. Kalau yang CS itu bagian orang yang public speaking, orang komunikasi. Yang teller bagian anak akuntansi. Makanya banyak itu orang-orang yang hukum yang kawan-kawan saya, setiap minggunya uangnya Misnya berapa? 3 juta, 4 juta. Kan memang gak ngerti. Itu gimana? Diikhlaskan bank? Enggak, dipotong gaji kalian. Karena dianggap kelalaian kalian. Makanya saya selalu bilang, kerjakan apa yang menjadi basic kalian, menjadi dasar kalian. Lamar pekerjaan yang menjadi basic atau dasar kalian. Kalian lulus S1 misalnya, cari PNS yang menerima S1 hukum. Jangan S1 umum. Kalau kalian ngambil yang S1 umum, kalian bersedia ditempatkan dimanapun sesuai surat perintah negara. Mereka juga nggak salah, orang mereka udah jelas bikin S1 umum. Kalian daftar berarti kalian yang memang nggak ngerti atau memang bodoh, kalau saya bilang. Ya. Bahasa-bahasa kasarnya seperti itu. Kalian harus cerdas. Nah, PNS ada setiap tahun. Ikuti aja, orang nggak bayar kok. Paling kalian keluarnya cuman SKCK, kartu kuning, ya seperti itu. Yang keluarnya SKCK, kartu kuning, materai mungkin. Saya pernah PNS, coba PNS sekali beli materai itu 20 lembar. Karena saya mendaftar di 16 departemen. Kenapa saya ngelamar di 16 departemen? Itu yang Ari tuh bilang ijazah saya nggak laku. Jadi saya mau buktikan kalau kalian bilang ijazah saya nggak laku, nih saya bisa daftar 16 departemen. Salah satunya 5 kementerian. Ya. Selanjutnya ada aspek operasional. Tuh, adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi maupun kebutuhan material. Ya.
Jadi kalau dalam operasionalnya kalian ingin membangun sesuatu, lihat waktunya. Kira-kira berapa lama bisa diselesaikan. Dengan range atau durasi dalam satu hari para pekerja bisa berapa jam. Ya. Jangan pula kalian sebagai pemegang kebijakan misalnya, kalian ingin membangun di daerah yang padat penduduk, kalian bikin petugas pembangunannya kerja 24 jam. Ya, pemegang proyek mereka mau, senang. Kalian suruh kerja 24 jam, ada bagian sip-sipannya. Tapi kalian sudah mengganggu ketenangan warga masyarakat. Ada itu pembangunan salah satu gedung di Kota Medan juga. Karena kebanyakan kalau membangun bangunan bertingkat itu pakai paku bumi, pasak bumi. Jadi kalau mereka sudah memaku, itu terjadi getaran dan gelombang ke warga setempat. Mereka nggak bisa tidur. Kalian harus paham. Makanya kalau kalian nggak paham, tanya orang yang paham. Ya, jangan sok paham. Kalau nggak paham bilang aja. Misalnya kalian sebagai wali kota misalnya, ya kan? Ada nih proyek pembangunan dari pemerintah pusat untuk membangun perumahan di sekitar daerah aliran sungai. Kalian nggak paham. Kalian cari orang di bagian lingkungan hidup. Gimana baiknya membangun di daerah aliran sungai? Ya, jangan sok-sok paham. Kalian sok-sok paham, kalian bangun daerah di tepi daerah aliran sungai, banjir. Kalian yang disalahkan. Masyarakat nggak mau tahu mereka salah membangun di situ. Kalian yang orang kami dikasih izin kok sama bapak ini, kami kasih izin kok sama ibu ini. Tetap kalian yang disalahkan. Ya, jangan karena kalian ingin jadi calon anggota legislatif misalnya memberikan janji-janji politik yang nggak masuk akal kalian legalkan. Ya, kalau memang nggak masuk akal kalian bilang ke masyarakat nggak akan mungkin bisa dibangun di sini, kita pindahkan nggak jauh dari sini, selesai. Ya, jangan dipaksakan. Ya, tolak ukur keberhasilan penyusunan rencana pembangunan daerah. Yang pertama, sinergi perencanaan pembangunan. Jadi perencanaan pembangunan itu harus sinergi antara pusat dan daerah. Seperti yang saya bilang tadi kan, nggak boleh saling bertolak belakang, harus sejalan. Ya, contohnya misalnya apa? Presiden mengharapkan setiap daerah membangun rumah susun sekian pintu misalnya. Ya, kan bukan presiden yang membangun. Program presiden, tapi kan bukan presiden langsung yang membangun. Kalau presiden yang membangun misalnya ya 100 pintu satu kota, berapa kota di Indonesia ini? Harus adil. Ya kan? Kalau 10 pintu satu kota dari Sabang sampai Merauke 10 pintu per kota, bukan per provinsi. Ya. Sinergi pencapaian pembangunan. Jadi pencapaian pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah itu harus hampir-hampir mirip walaupun tidak sama. Ya, misalnya target yang dicapai dari yang direncanakan awal misalnya pemerintah pusat 80%, daerah misalnya 70% atau 60%, nggak masalah. Ya, berarti ada usaha. Jangan pula di bawah 50%. Yang ketiga, sinergi pendanaan. Dalam hal ini desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Ya, jadi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pendanaan harus benar-benar jelas. Ya, mana dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat yang untuk pembangunan misalnya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, maka alokasikan itu untuk tempat-tempatnya. Ya, jangan pernah disunat. Ya, misalnya kalian menjadi pejabat pemegang kepentingan, dana untuk pendidikan misalnya 10%, kalian sunat 3%, 7% aja lah untuk pendidikan, 3%-nya untuk bagi-bagi. Jangan. Saya lupa itu ada bupati apa wali kota tuh di Jawa Timur, yang dia kalau di TikTok atau di Snack itu, kalau saya jadi wali kota atau bupati karena disuruh oleh umi dan abi saya. Jadi saya nggak akan mungkin berbuat curang atau diajak berbuat curang karena umi dan abi saya sudah meninggal. Kalau saya berbuat curang, dosanya bukan hanya sama saya, kembali juga kepada umi dan abinya. Makanya selalu ingat, kalian nanti tamat jadi apapun kalian kerjaannya, ingat, kalian berhasil itu bukan dari diri kalian, tapi dari doa orang tua kalian, ibu dan ayah kalian. Terutama ibu kalian yang setiap malam jam 2 pagi bangun nangis minta kerjaan untuk anaknya, minta anaknya untuk sukses. Ya, jadi kalau kalian udah sukses, kalian harus minimal sebulan sekali pulang lihat orang tua. Kalau memang nggak bisa, misalnya karena terlampau jauh beda pulau, setiap hari kalian bisa video call. Jangan kalian udah menjadi pejabat sombong sama orang tua pun nggak mau ngubungin. Ya, kalian jadi apapun itu nggak atas usaha kalian. Saya pastikan itu. Kalian jadi apapun nanti besarnya bukan atas usaha kalian, tapi atas air mata ibu kalian yang menangis di tengah malam mengharapkan anaknya menjadi orang sukses. Ya, setiap anak tuh nggak akan pernah bisa ngelihat orang tuanya menangis, karena orang tua biasanya sholat itu ketika anak-anaknya sudah tidur. Ya. Ya, dalam pembangunan ini juga ada perencanaan dan pendekatan. Yang pertama dari segi perspektif bertujuan untuk memberikan latar belakang pada rencana-rencana jangka pendek dan jangka panjang. Ya, dalam segi perspektifnya harus ada latar belakang rencana jangka pendek dan panjang kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita harap dari apa yang kita lakukan itu, dan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan harapan itu. Ya, jadi kalau kalian misalnya menjadi pejabat, suatu pejabat, misalnya wali kota aja kita bilang, kalian harus sudah tahu apa yang harus kalian lakukan selama 1 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun yang akan datang. Ya, jadi dalam 1 tahun apa yang harus kalian hasilkan juga sudah harus kalian buat di awal. Tahun pertama harus selesai masalah ini, masalah banjir misalnya. Ya, masalah banjir kalian nggak mungkin kalian kerjakan sendiri. Kalian cari orang yang ngerti, yang memang kuliahnya bagian aliran air atau aliran sungai. Ya. Yang kedua, jangka menengah, yaitu dalam jangka mana sebagian besar dari investasi dilakukan selama tahun-tahun pertama dari rencana pembangunan itu sendiri. Ya. Jadi investasi dibenarkan oleh
eh, hukum dan peraturan perundang-undangan untuk satu atau dua hal. Ya, kita nggak bilang semuanya. Ya, kita juga nggak berani komentari yang lainnya, karena kalian dengar sendiri yang investasi di dana haji. Ya, dana haji ya, jadi orang yang telat hajinya bukan hanya karena kloter penuh, tapi karena pengalihan dana, pemakaian dana haji. Memang ada, udah jadi konsumsi publik hal ini. Tahunan ini yang ketiga, tahunan bertujuan untuk menetapkan cara pelaksanaan kebijakan pemerintah. Jadi ada nih kebijakan dari pemerintah pusat, kita yang di daerah, kita sebagai wali kota atau gubernur harus menerapkan cara-cara untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi perencanaan pembangunan dari setiap daerah juga harus melihat anggaran yang ada. Jangan pula besar pasak daripada tiang. Ya. Ingin membangun ini, dana tak ada. Mau sejauh-jauh membangun negara, misalnya membangun rumah kalian, memperbaiki rumah kalian, rumah orang tua kalian misalnya. Tanya sama tukang, jika ini direnovasi menjadi seperti ini, kira-kira habis dana berapa? Misalnya dibilangnya 1M, maka kita wajib menyediakan 2M. Gitu kalau dalam hal ingin membangun sesuatu. Ya. Maka saya ajarkan yang lalu sama kalian, jika 5 tahun dari semalam itu kalian ingin 5 tahun kalian ingin membuat usaha apa, maka dari sekarang dari yang lalu sudah saya sarankan kalian berapa yang bisa kalian tabung. Ya. Misalnya 1.000 sehari, 2.000 sehari, 3.000 sehari, tabung aja. Berapapun hasilnya nanti kan lihat. 5 tahun kan lumayan juga. Ya kan? 4 tahun, 5 tahun kan lumayan juga. Ya, itu berguna. Kalau kalian mulai semalam itu berguna nanti. 5 tahun kalian, misalnya kalian wisuda di tahun keempat, wisuda bukan berarti kalian langsung dapat kerja. Ada proses pencarian kerja. Ya. Dan jika kalian sudah wisuda, nggak mungkin lagi kalian sama orang tua. Ya, kalian pun mungkin akan malu untuk minta sama orang tua. Apalagi kalau kalian punya adik. Maka kalian setelah wisuda kalian harus punya tabungan sendiri, mandiri. Kalau kalian punya adik, bahkan adik kalian masih banyak di belakang kalian, misalnya ada 4 atau 5 lagi adik kalian di belakang kalian, jangan bebankan orang tua setelah kalian wisuda, kalian juga masih minta jajan sama orang tua. Saya sudah ajarkan kalian dari kalian tahun pertama masuk sini, 1.000 satu hari, 2.000, 3.000 satu hari kalian tabung. Kayak mana cara kalian menabungnya terserah kalian. Ya. Karena tahun keempat kalian tamat dari sini, kalian nggak langsung dapat kerja. Ada proses pencarian kerja. Bisa dalam waktu dekat, misalnya seminggu bisa dapat, sebulan bisa, setahun pun bisa, ya 2 tahun pun bisa. Kalau misalnya setahun, berarti setahun kalian tidak bekerja, mencari kerja. Ya, mungkin makan masih dikasih orang tua. Tapi apa mungkin kalian minta jajan lagi sama orang tua? Maka harus ada perencanaan. Yang kedua, mengisyaratkan kepada seluruh dinas, badan, dan lembaga dan kantor melaksanakan program kerja. Ya, jadi jika ada suatu program kerja dari pemerintah pusat yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka wali kota atau gubernurnya harus
menugaskan seluruh dinas, badan, lembaga yang terkait dengan program itu, suruh bekerja. Kasih dananya. Kan ada memang dana pembangunan. Jangan orang suruh bekerja aja nggak ada dananya, sama aja. Ya, nggak akan mau orang bekerja. Kalian suruh orang bekerja, ya bangun rumah kalian, tapi udah seminggu 2 minggu nggak kalian bayar honornya. Lihat di demonya kalian, mogok dia nggak mau bangun lagi, nggak mau kerja lagi. Ya, 1001 alasan pun kalian kasih, iya besok nggak akan percaya lagi dia sampai dia terima uang dari kalian. Ya, begitu juga dalam hal pembangunan. Maka kita kalau mau pakai jasa orang, kasih kepercayaan kepada orang bahwa kita memakai jasanya memang betul-betul perlu, bukan karena nggak ada pilihan lain, ini yang termurah atau ini yang termudah. Jangan seperti itu kalian mengecilkan seseorang, mengecilkan perusahaan atau lembaga. Oh, kalau sama perusahaan lain mungkin lebih mahal, ini lebih murah. Oh, kalau sama perusahaan lain mungkin negosiasinya lebih payah, sama ini lebih mudah. Enak diajak bicara, jangan. Walaupun enak diajak bicara, enak diajak kompromi, jangan pernah. Kalau kalian ungkapkan hal itu, kalian sama dengan mengecilkannya. Ya, anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dikelola berdasarkan prestasi kerja. Ya, jadi APBD misalnya APBD dapat 100 miliar, misalnya ya 100 miliar. Jadi setelah 5 tahun habis misalnya, maka itu akan diteliti lagi oleh BPK dan KPK. 100 juta ini habis kemana aja selama 5 tahun. Kayak kalau kalian jadi PNS, ya enggak, kalau awal-awal kalian masih tenang, tapi kalau udah makin naik, makin lama kalian PNS, makin enggak tenang hidup kalian, makin serasa HP pun sudah disadap KPK. Ya kan? Jadi mau bicara misalnya jual beli rumah aja udah susah, nanti dicurigai. Ya kan, bicara uang misalnya MM-an, ternyata cuman jual beli rumah. Harus kita jelaskan. Ya. Jenis rencana pembangunan di sini ada 5, yaitu pembangunan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah atau Renstra SKPD, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Yang keempat, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Renja SKPD. Ya, ini kalau orang-orang yang di bidang pemerintahan pasti tahu. Ya, kalau rencana pembangunan jangka panjang itulah yang saya bilang rencana selama 5 tahun dia duduk. Ya, jangka menengah itu biasanya range 2 atau 3 tahun. Harus tahu. Ya, misalnya kalian jadi wali kota bukan karena ambisi saja, tapi karena memang kalian harus bisa kerja. Ya, sama misalnya kalau kalian misalnya ada saudara kalian orang kaya, ya orang kaya, bapaknya orang kaya segala macam, anaknya ya nggak pintar-pintar amat, bahkan di bawah rata-rata, tapi dimasukkan kedokteran. Karena bapaknya ada dana, masuk. Bayangkan, setelah dia jadi dokter, mau jadi dokter apa? Ya kan? Itu ada. Saya nggak bisa cerita orangnya, itu memang betul-betul ada. Ya, ngeri kan? Nggak tahunya kalian jumpa pula. Dia memang nggak ngerti apa-apa. Kalau bahkan dulu, ya 2011, 2015
itu kalau nggak lulus di kedokteran bisa beli. Beli, bukan ujian ulang. Misalnya, saya nggak bilang kampusnya, misalnya kampus A, ya, untuk meluluskannya bayar satu mata kuliah atau satu SKS 15 juta. Bayangkan kalau yang dibayarnya ilmu bedah, ya. Setelah dia dilantik jadi dokter, masuk ruang operasi, apa yang mau dibedahnya? Kalau materi ilmu bedah pun dia bayar. Itu yang saya bilang, selalu saya tekankan, kalau kerja itu sesuai dengan apa keahlian kalian, bukan karena memang ada kerjaan, ya. Kalau mandet kali misalnya nggak dapat juga kerjaan, anak hukum ini paling enak, urus kartu pengacara. Kalian bisa beracara di pengadilan. Kalian mau pilih pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, silakan. Ya. Makanya orang dulu sering bilang kalau anak hukum itu atau sarjana hukum itu nggak mungkin nganggur. Ya, nggak mungkin nganggur. Udah coba PNS, nggak lolos, setahun 2 tahun nggak lolos. Ikut pendidikan profesi advokat, dah kerja jadi advokat kan, bisa beracara. Pendidikan cuman 4 minggu, baru kalian ujian negara advokat, baru pelantikan, keluar kartu advokat kalian bisa beracara. Pengadilan agama, pengadilan negeri kalian bisa masuk, ya. Nggak ada cerita nganggur. Makanya nanti kalau misalnya kalian tamat, saya dengar kalian mencari kerja, kalian nanya sama saya, Pak, ada kerjaan? Jangan ditanya ada kerjaan, banyak kerjaan. Kalau untuk sekarang biaya untuk pendidikan advokat itu 5.500.000. Itu pendidikannya. Pendaftarannya 500, ujiannya 2 juta. Nah, jadi kalau kalian antisipasi mau ngambil kartu advokat, dari sekarang kalian udah bisa nabung, ya kan? Range kenaikan mata uang atau ekonomi, ya, kemungkinan kalian 2 atau 3 tahun lagi tamat, jadinya 7 juta pendidikannya. Sekarang 5,5, jadinya 7 juta atau 8 juta. Harus kalian antisipasi, ya. Inilah pertemuan kita hari ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang.